Nah, ini yang berbeda dengan buku yang lain. Buku ini juga mengulas tentang kebutuhan otot. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya. Hari ini kita akan membedah atau membongkar bukunya Profesor Grandmaster Nuh dari Korea. Judul buku ini adalah Taekwondo Basic Technique Movement Training Guide. Seakan-akan kita di guiding dalam melakukan setiap kali latihan. Teman-teman sekalian, buku ini ditulis oleh 3 author. Yang pertama adalah Nuh Hyung Jun. Master Nuh merupakan profesor di bidang taekwondo, dan beliau adalah merupakan atlet taekwondo, dan beberapa kali mendapat medali emas di kejuaraan dunia Pumse. Dan beliau juga beberapa kali membawa tim Korea di beberapa kejuaraan dunia, yaitu sebagai pelatih timnas Korea. Kemudian yang kedua adalah Pak Su. Beliau adalah ahli dalam jurnal internasional dalam bidang keolahragaan. Kemudian yang ketiga adalah Lee Yung Rim. Saya baca biografinya, beliau adalah ahli dalam sport science, atau dia dosen di bidang pendidikan jasmani dan olahraga kalau di Indonesia gitu. Beliau juga peneliti dalam bidang olahraga, sehingga buku ini ditulis oleh para pakar yang saya lihat memang mumpuni, khususnya dalam ahli bela diri taekwondo dan juga dalam bidang sport science, olahraga. Nah, teman-teman sekalian, buku ini cukup memberikan wawasan tambahan kepada kita semua ya, berkaitan dengan bagaimana cara melatih Pumse khususnya. Buku ini dibagi menjadi 8 chapter atau 8 bab. Yang pertama, chapter yang pertama, buku ini menjelaskan tentang basic gerakan dasar taekwondo. Kemudian, nah ini yang berbeda dengan buku yang lain. Buku ini juga mengulas tentang kebutuhan otot, ya, kebutuhan otot yang diperlukan dalam latihan Pumse. Ini kebanyakan pelatih, khususnya saya, tidak mengetahui ya, latihan Pumse itu sebenarnya otot yang kita gunakan, yang kita perlukan itu otot apa saja, otot utamanya dalam hal ini yang dekat dengan gerakan-gerakan Pumse, sehingga latihan Pumse itu betul-betul didukung dengan kekuatan otot sehingga bagus dilihatnya dan menarik untuk dilihatnya, dan menciptakan sebuah power, speed, ritme yang sangat indah ketika kita melihatnya. Nah, jadi yang pertama, chapter yang pertama berkaitan dengan gerakan dasar, kemudian otot-otot utama yang digunakan dalam latihan Pumse itu apa saja, kemudian prinsip latihan dasarnya apa saja, langkah-langkahnya apa. Kemudian di chapter yang kedua yaitu prinsip latihan Sogi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu teknik movement, teknik pergerakan, perpindahan dari basic yang satu ke basic yang lain, dari gerakan yang satu ke gerakan yang lain. Kemudian yang keempat, prinsip latihan Chigi, ya, prinsip latihan Chigi, latihan tendangan khususnya Pumse. Kita di guiding, kita dikasih dasar-dasar latihan seperti yapchagi, dolyochagi gitu ya, supaya tendangannya sempurna, perfect. Kemudian selanjutnya adalah prinsip latihan tangkisan atau maki ya. Kemudian selanjutnya adalah metode latihan Chigi. Ya, kemudian selanjutnya adalah teknik latihan yang kompleks, aplikasi pada Pumse. Nah, teman-teman sekalian, yang menarik dari buku ini, kita selain bisa belajar Pumse dan basic gerakan dasar yang baik, juga kita bisa mempelajari tentang otot-otot yang digunakan dalam latihan Pumse. Contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini otot bagian depan, otot hamstring, semua itu bagaimana cara latihannya. Di sini ada
bagannya. Nah ini seperti ini. Nah, ini bagan untuk latihan ototnya. Nah sehingga di buku ini kita dikasih tips latihan penguatan otot. Ya banyak sekali di sini. Nah selanjutnya teman-teman sekalian, yang perlu kita pahami dalam belajar Pumse, dan kita bisa ngambil dari bukunya Grandmaster Nuh ini, bahwa dia menyajikan ada 9 prinsip atau 9 hal yang diperhatikan ketika kita bermainkan Pumse atau berlatih dalam Pumse. Kita bisa melihat seperti ini teman-teman sekalian. Nah, yang pertama yaitu berkaitan, kita harus melatih, bukan hanya melatih fisik tapi juga melatih pikiran atau melatih otak supaya kita dalam melakukan Pumse itu bisa fokus. Nah, tentu Pumse itu, kita melakukan Pumse itu kan menghafal teknik-teknik yang ada dalam Pumse, baik teknik 1 sampai Ilyo. Ketika pikiran kita tidak fokus pada gerakan-gerakan yang ada dalam Pumse, maka akan kacau nanti mainnya. Banyak kejadian-kejadian ketika kita melihat kejuaraan dunia, karena pikirannya, mindsetnya tidak terbentuk ketika latihan, maka banyak yang ngeblank. Ya, karena tekanan mentalnya sangat luar biasa. Ini latihan pikiran sangat bagus sekali. Maka di sini diajari tentang meditasi. Kemudian yang kedua yaitu berkaitan dengan mata. Nah, mata menjadi hal yang harus diperhatikan dalam melakukan Pumse. Karena Pumse itu adalah gerakan imajiner, di mana kita menangkis, disitulah tatapan mata kita, di mana kita memukul, disitulah tatapan mata kita. Dan mata ini juga menjadi bagian daripada penilaian daripada para referee ketika kita mengikuti kejuaraan Pumse. Kemudian yang selanjutnya adalah perubahan tubuh. Jadi kita harus belajar bagaimana tubuh kita itu bisa rileks, tidak tegang. Nah, itu ketika kita melakukan Pumse itu dalam keadaan tegang, itu akan jelek dilihatnya. Maka di sini diajarkan tentang bagaimana kita dalam mengolah tubuh kita, perubahan tubuh kita dalam melakukan Pumse. Kemudian yang keempat yaitu kecepatan dan tempo. Nah, kita dikasih pelajaran di sini, kasih wawasan bagaimana cara Pumse itu bagus dilihat dari perpaduan kecepatan, tapi juga ada tempo di sini, ada ritme. Nah, ini juga bagian daripada penilaian. Jadi main Pumse itu ada temponya, ada ritmenya, itu ada ketukannya. Nah, ini di sini harus diperhatikan dalam latihan Pumse. Ya, selanjutnya adalah sesuai dengan falsafah bangsa Korea, falsafah Yu, yaitu bahwa Pumse itu harus ada prinsip kekuatan dan kelembutan. Jadi Pumse tidak tegak tidak keras terus, tapi ada slow-nya, ada kelembutannya. Jadi kita bisa melihat ada beberapa gerakan dalam Pumse itu harus di sisi lain kita harus kuat, tapi di sisi lain kita harus lembut. Nah, ini memadukan antara kekuatan dan kelembutan. Nah, di sini ada menjadi prinsip dasar latihan Pumse. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan pernapasan. Nah, kita melakukan pukulan, tangkisan itu harus disertai dengan pernapasan yang baik. Nah, pernapasan yang baik. Kapan kita menahan nafas, kapan kita mengeluarkan nafas kita untuk mengeluarkan nafas kita. Nah, di sini dipelajari, ya, dikasih wawasan. Kemudian selanjutnya prinsip selanjutnya yang ketujuh yaitu prinsip koneksi antara gerakan. Jadi gerakan yang satu dengan gerakan yang lain itu nyambung, tidak ada jeda, ya, tidak ada jeda atau tidak ada sekat pemisah, tapi nyambung, ada koneksi yang keterikatan antara gerakan satu, gerakan yang lain, antara Pum yang satu dengan Pum yang lain. Itu di sini kita dapat mempelajarinya. Kemudian prinsip yang lain dalam latihan Pumse atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Pumse, yaitu di sini ada kecepatan gerak reaksioner. Kita mengetahui bahwa Pumse itu ada gerakan imajinasi, imajiner. Ketika lawan menyerang, kita menangkis, kita counter, atau lawan menyerang, kita menghindar dan seterusnya. Nah, di sini adalah kecepatan
reaksi, bagaimana cara menangkis kita harus sebagai bentuk reaksi terhadap serangan lawan, menjaga diri kita, self defense ya. Dalam menjaga serangan lawan maka harus ada reaksi yang sangat cepat. Nah, di sini kita harus memperdalam itu, dalam PUMSE harus ada reaksi atau kecepatan dalam melakukan gerakan. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan gesekan kaki. Itu yang dapat saya sampaikan dari review buku ini. Tentunya saya tidak bisa panjang lebar menjelaskan daripada buku ini. Warahmatullahi wabarakatuh.